sebagai orang yang terpilih, orang yang dipilih oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Tentunya sang kesatria diberi cobaan dan diberikan ujian yang melebihi cobaan dan ujian yang diberikan kepada orang biasa. Sehingga dalam kehidupan sang kesatria, semenjak dari dalam kandungan hingga tumbuh menjadi dewasa, maka beliau tidak lepas dari cobaan dan ujian yang berat dari Tuhannya. Pada awal masa kehidupannya, sebelum sang kesatria menyadari bahwa dirinya merupakan orang yang terpilih, orang yang dipilih oleh Tuhan yang Maha Kuasa, maka beliau banyak sekali mengalami kegagalan, banyak sekali keinginan dan impian yang tidak diwujudkan, tidak dikabulkan oleh Allah yang Maha Kuasa. Dan sang kesatria pun tidak luput dari sebuah hinaan, sebuah cacian, bahkan banyak yang menyepelekan. Ucapannya tak pernah dianggap, baik itu dalam lingkungan keluarganya sendiri maupun dalam lingkungan masyarakat sekitar. Sehingga sang kesatria merasakan bingung sebenarnya apa yang terjadi, apa yang salah pada dirinya. Karena beliau merasa apa yang disampaikan kepada semua orang merupakan sebuah kebenaran. Namun apa yang menjadi pendapatnya memang merupakan sebuah cara pandang yang berbeda dengan orang lain. Mungkin karena hal itulah setiap ucapan beliau tidak pernah dianggap oleh orang lain. Apalagi sang kesatria merupakan orang yang tidak punya, orang yang tidak mempunyai status sosial yang tinggi. Dan beliau juga merupakan orang yang tidak mempunyai pendidikan tinggi, hanya memiliki pendidikan yang biasa seperti orang awam pada umumnya. Sehingga semua ide, semua pendapat, semua pandangan yang disampaikan kepada orang lain seringkali hanya diabaikan, seringkali hanya dianggap sebagai angin lalu, tak pernah dianggap dan tak pernah untuk didengarkan. Namun dari semua hal itulah sang kesatria perlahan mulai merenung dan tafakur, mulai memikirkan tentang apa yang menjadi kesalahannya, sehingga beliau mendapatkan semua perlakuan itu. Dan dari semua hal itu, beliau sang kesatria mulai belajar untuk lebih berhati-hati dalam semua ucapan dan dalam semua tindakan. Kemudian beliau juga belajar apapun yang dilakukan oleh kita semua, baik itu yang merupakan sebuah kebaikan ataupun sebuah keburukan, pastilah akan tetap ada yang memberikan cacian, akan memberikan hinaan, dan akan tetap ada yang menyepelekan. Dari itulah sang kesatria mulai belajar apapun yang dia lakukan berniat hanya untuk mencari ridhonya Allah, berniat untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, meskipun apa yang dia lakukan dianggap salah oleh orang lain. Bahkan ada juga yang memberikan sebuah hinaan, dan ada juga yang memfitnah kepada sang kesatria. Sang kesatria terus berusaha untuk berbuat kebaikan, terus berusaha membuat sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, meskipun apa yang dilakukannya hanya dipandang sebelah mata oleh orang lain, bahkan tidak luput dari sebuah cacian dan fitnahan. Mungkin sifat inilah yang perlu kita tiru dan perlu kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Apapun yang dikatakan oleh orang lain dan apapun jenis anggapan orang lain terhadap perbuatan kita, kita jangan pernah menyerah. Kita jangan pernah berputus asa untuk terus berbuat kebaikan. Jangan pernah menyerah untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Karena sesungguhnya
apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan akan dinilai baik atau buruk, akan dinilai benar atau salah oleh Tuhan yang Maha Kuasa, dan bukan tergantung pada penilaian dari orang lain. Karena penilaian dari orang lain banyak sekali faktor yang mempengaruhinya, banyak sekali latar belakang dan kepentingan yang ada di belakangnya, sehingga penilaian dari orang lain tidak dapat kita jadikan pedoman untuk menilai sebuah perbuatan. Saya ambil contoh seperti ini. Jika ada orang lain yang sedang menyukai kita, maka apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, orang lain akan menganggap itu sebuah kebaikan dan akan menganggap itu sebuah kebenaran. Namun, jika suatu saat orang yang bersangkutan berbalik membenci kita, maka sebaik apapun yang kita ucapkan, sebaik apapun yang kita lakukan, akan selalu dinilai salah oleh orang tersebut. Kurang lebihnya seperti itu, sedulur. Kemudian kita kembali kepada pokok pembahasan. Meskipun sang Satrio Piningit menyadari bahwa semua ucapannya, semua perbuatannya tidak pernah dianggap oleh orang lain, namun beliau tetap berusaha untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, dan sudah tidak memperdulikan lagi tentang bagaimana penilaian dari orang lain. Karena beliau sudah mempunyai sebuah prinsip, apapun yang diucapkan, apapun yang dilakukan, selama itu tidak melanggar aturan dari Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, maka beliau berusaha akan menjalankannya. Dan apapun yang menjadi larangan dari Allah yang Maha Kuasa, maka beliau akan berusaha untuk terus menjauhi dan meninggalkannya. Meskipun apapun yang dilakukan oleh sang kesatria akan mendapatkan berbagai macam respon dari orang lain, baik itu merupakan respon yang baik ataupun respon yang buruk, namun semuanya telah dipasrahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Apapun yang dilakukannya berniat untuk sebuah kebaikan, berniat untuk memberikan sebuah manfaat untuk orang lain. Mungkin hanya itu, sedulur, yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa mendapatkan sebuah hikmah dari pembahasan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.